Halo semuanya, adik-adik yang saat ini sedang berjuang untuk mendaftar TNI maupun Polri. Ada kabar gembira bagi adik-adik sekalian yang sudah lulus sekolah SMA, di mana saat ini banyak sekali pembukaan baik itu untuk TNI maupun untuk Polri. Nah, bagi teman-teman yang sudah latihan bertahun-tahun dan ingin menjadi seorang TNI atau Polri, mungkin bisa mendaftar di mana tempat yang kalian inginkan. Ini beberapa kita akan bahas mengenai apa saja syarat-syaratnya untuk pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat Gelombang 2. Saksikan video ini selengkapnya. Bagi kalian yang ingin mendaftar, pastikan bahwa adik-adik sekalian memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh TNI Angkatan Darat. Adapun persyaratan-persyaratannya, yang pertama ada persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon adalah yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menganut salah satu dari 6 agama yang diakui di Indonesia atau penghayat kepercayaan, yang ketiga setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, berumur paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 16 Desember 2024. Yang kelima, tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia atau SKCK. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Dan persyaratan yang terakhir adalah tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk persyaratan lain yang perlu kalian penuhi, yang pertama, pria, bukan anggota atau mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI. Yang kedua, berijazah minimal SMA atau MA atau SMK baik negeri ataupun swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan, dan ini berlaku juga untuk paket C dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut. Untuk lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2020, nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika adalah 68. Untuk lulusan SMA, MA, SMK tahun 2021 dan 2022, nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran mulai dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika adalah 70. Dan lulusan SMA atau MA atau SMK tahun 2023 dan 2024, nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika adalah 75. Jadi semakin lama sudah lulusnya, misalnya 2020, berarti nilai minimalnya itu makin rendah ya. Kemudian setelah itu belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai Dikma. Jadi setelah dilantik menjadi Sersan 2 itu 2 tahun tidak boleh menikah. Kemudian memiliki tinggi badan dan berat badan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk rekrutmen daerah reguler memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 163 cm. Yang kedua, untuk rekrutmen khusus daerah tertinggal memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm. Klasifikasi daerah tertinggal adalah memiliki suku setempat atau lahir di daerah tertinggal tersebut walaupun suku pendatang, dan memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Jadi IMT-nya harus normal. Kalian bisa cek IMT normal di video saya sebelumnya. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal selama 10 tahun. Kemudian setelah itu persyaratan lainnya, bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan oleh negara menurut hukum dan peraturan yang berlaku apabila dengan kemauan sendiri menolak atau mengundurkan diri dari sebagian atau seluruh kegiatan penerimaan dan pendidikan pertama sampai dengan pengangkatan menjadi prajurit TNI. Kemudian bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh cabang yang ada di TNI AD serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dan terakhir, harus mengikuti pemeriksaan atau pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, litpers, dan psikologi. Kemudian ini ada persyaratan tambahan yang perlu kalian perhatikan ya. Pertama, harus ada surat persetujuan orang tua atau wali, dapat ditandatangani ibu kandung apabila bapak kandung bekerja di luar daerah atau provinsi, atau telah meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya, dan ibu kandung tidak kawin lagi. Dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD, orang tua atau wali tidak melakukan intervensi terhadap panitia, penerimaan maupun penyelenggaraan pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang B, orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan dan telah diproses di Dukcapil. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud dan transkrip nilai yang sudah disesuaikan dengan regulasi negara Indonesia. Kemudian tidak bertato atau bekas tato, dan tidak bertindik atau bekas tindik kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat. Nah, kalau misalnya bertato karena ada adat, harus disertai surat keterangan dari ketua adat atau suku. Kemudian bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari pendidikan pertama atau Dikma. Jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama, bentuk surat pernyataan tidak melakukan penyuapan dan memiliki kartu BPJS atau KIS, Kartu Indonesia Sehat yang aktif. Ini harus digarisbawahi ya. Untuk persyaratan prestasi, diperbolehkan bagi calon bintara PK TNI Angkatan Darat Gelombang 2 yang menyertakan sertifikat atau piagam atau surat keterangan prestasi minimal tingkat nasional dengan kriterianya juara 1, 2, dan 3 sebagai nilai tambah dalam pelaksanaan pemeriksaan atau uji dan sidang pemilihan. Jadi untuk sertifikat ini adalah ada nilai tambahnya ya. Tapi belum tentu lulus juga kalau misalnya tidak memenuhi persyaratan-persyaratan, mulai dari persyaratan administrasi yang lain, persyaratan kesehatan, litpers, jasmani, dan psikologi. Apabila kalian sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disebutkan tadi, kalian bisa mendaftar di lokasi terdekat di tempat kalian berdomisili. Yang pertama, bisa untuk Panda Medan di Ajendam 1, Bukit Barisan di Medan. Kemudian ada Panda Pematang Siantar di Ajenrem 022. Kemudian untuk Panda Sibolga di Ajenrem 023 Sibolga. Panda Pekanbaru di Ajenrem 031 Pekanbaru. Kemudian Panda Padang Ajenrem 032 Padang. Panda Tanjung Pinang Ajenrem 033 Tanjung Pinang. Panda Palembang Ajendam 3 Sriwijaya Palembang. Maksudnya diulangi ya, Panda Palembang di Ajendam 2 Sriwijaya Palembang. Kemudian Panda Bengkulu Ajenrem 041 Gamas Bengkulu. Panda Jambi Ajenrem 042 Jambi. Panda Bandar Lampung Ajenrem 043 Gatam Bandar Lampung. Panda Bandung Ajendam 3 Siliwangi Bandung. Panda Semarang Ajendam 4 Diponegoro Semarang. Panda Malang Ajenrem 083 Malang. Panda Madiun Ajenrem 081 Madiun. Panda Mojokerto Ajenrem Mojokerto. Panda Surabaya Ajenrem Surabaya. Panda Balikpapan Ajenrem 6 Balikpapan. Panda Banjarmasin Ajenrem 101 Banjarmasin. Panda Makassar Ajendam 14 Hasanuddin Makassar. Panda Manado Ajendam 13 Merdeka Manado. Panda Palu Ajenrem 132 Palu. Panda Kendari Ajenrem 143 Kendari. Panda Bone Ajenrem 141 Bone. Panda Mamuju Ajenrem 142 Mamuju. Panda Denpasar Ajendam 9 Udayana Bali. Panda Mataram Ajenrem 162 Mataram. Panda Kupang Ajenrem 161 Kupang. Panda Pontianak Ajendam 12 Pontianak. Panda Palangkaraya Ajenrem 102 Palangkaraya. Panda Ambon Ajenrem 16 Patimura Ambon. Panda Ternate Ajenrem 152 Babula Ternate. Panda Jayapura
Ajendam 17 Cendrawasih Jayapura. Panda Sorong Ajendrem 171 Sorong. Panda Merauke Ajendrem 174 Merauke. Panda Jakarta ada Ajendam Jaya Jakarta. Panda Banda Aceh Ajendam Iskandar Muda Banda Aceh. Panda Manokwari Ajendam 18 Kasuari Manokwari. Panda Gorontalo Ajendrem 133 Gorontalo. Panda Nabire Ajendrem 173 Nabire. Panda Fakpak Ajendrem 182 Fakpak. Panda Sintang Ajendrem 121 Sintang. Panda Bangka Belitung Ajendrem 045 Gaya Bangka Belitung. Panda Tanjung Selor Ajendrem 092 Tanjung Selor. Jadi hampir setiap provinsi ini memiliki tempat pendaftaran. Daftarkan diri kalian atau apabila kalian sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ke tempat pendaftaran terdekat. Untuk selanjutnya ini adalah jadwal baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Untuk tingkat daerah, pendaftaran online atau validasi atau daftar ulang itu dimulai dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Kemudian yang kedua, pemeriksaan atau uji tingkat Panda meliputi administrasi, kesehatan, jasmani dan pendataan Litpers tanggal 2 sampai dengan 19 November 2024. Kemudian untuk yang ketiga, sidang pemilihan tingkat Panda itu pada tanggal 20 November 2024. Yang keempat, pengumuman tingkat Panda tanggal 22 November 2024. Kemudian selanjutnya apabila memenuhi persyaratan dan masuk ke tingkat pusat, calon akan tiba di tempat pemeriksaan atau uji tingkat Subpanpus tanggal 26 November 2024. Kemudian yang kedua, ada pemeriksaan atau uji tingkat Subpanpus meliputi administrasi, kesehatan jasmani, psikologi dan Litpers tanggal 27 sampai dengan 8 Desember 2024. Kemudian yang ketiga, ada pengumuman tingkat Subpanpus 10 Desember 2024. Dan yang keempat adalah pembukaan pendidikan 16 Desember 2024. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran yang perlu calon siswa lakukan. Yang pertama, calon mendaftar melalui website. Websitenya http://recruitment.tni-militer.id untuk Bintara Angkatan Darat, serta mengikuti petunjuk dalam halaman pendaftaran online. Yang kedua, calon mengisi isian data pada formulir online untuk selanjutnya mencetak formulir daftar, belangko dinas, belangko rikmin, dan belangko riwayat hidup. Kemudian setelah itu calon datang ke Ajendam atau Ajendrem dengan membawa formulir daftar online sesuai jadwal yang tertera di dalam formulir daftar online. Belangko dinas, belangko rikmin, dan belangko riwayat hidup dibawa hanya dalam rangka menerima penjelasan cara pengisian. Kemudian panitia Ajendam atau Ajendrem menerima calon yang datang dengan menerima formulir daftar online. Setiba calon yang datang, langsung dilaksanakan pengukuran tinggi dan berat badan. Tim pengukur adalah tim Rikmin, Rikes, dan pemeriksaan atau uji JAS dengan disaksikan tim PAM dan tim WAS, serta pemeriksaan tindik dan tato. Calon yang tidak memenuhi syarat dapat langsung ditolak atau dipulangkan. Calon yang memenuhi syarat tinggi dan berat badan serta pemeriksaan tindik dan tato dapat dilaksanakan validasi pada website e-recruitment sehingga secara resmi terdaftar sebagai peserta seleksi. Setelah resmi terdaftar sebagai peserta seleksi, calon menerima penjelasan dari panitia terkait tata cara pengisian belangko dinas, belangko rikmin, dan belangko riwayat hidup untuk nantinya dibawa pada saat pelaksanaan pemeriksaan atau uji tingkat Panda. Kemudian, calon yang dinyatakan lulus daftar ulang atau validasi, selanjutnya petugas pendaftaran harus memberi petunjuk yang jelas kepada para calon tentang kegiatan selanjutnya serta menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nanti akan dijelaskan apa dan bagaimana proses serta norma pemeriksaan atau uji. Yang kedua, bahwa yang menentukan lulus atau tidak lulus calon dalam seleksi adalah kemampuan diri sendiri dan tidak terpengaruh pada oknum yang berjanji dapat menolong untuk meluluskan. Yang ketiga, bahwa calon harus bersedia ditempatkan dalam salah satu dari seluruh cabang yang ada di TNI Angkatan Darat serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Keempat, bahwa panitia akan bertindak jujur, objektif, adil, dan transparan, dan selama proses pendaftaran sampai dengan pemeriksaan atau uji tidak dipungut biaya. Terakhir, setelah calon menerima penjelasan, selanjutnya calon dapat kembali ke rumah masing-masing untuk menyelesaikan kelengkapan administrasi. Panitia mendata nomor telepon calon untuk digunakan dalam penyampaian jadwal seleksi tingkat Panda. Jadi yang perlu kalian
Ingat ya, untuk pendaftaran kalian harus mendaftar dulu di websitenya, website dari Rekrutmen TNI Militer ID yang bagian Bintara Angkatan Darat. Ini adalah rencana alokasi tambahan untuk cabang PKTNI Angkatan Darat reguler pria, di mana jumlah yang dibutuhkan itu 7.520 orang. Tapi ini tidak serta-merta mutlak ya. Jadi bisa lebih bisa kurang. Tapi mudah-mudahan jumlah kuota yang diterima adalah sejumlah 7.520 orang. Di mana masing-masing ada 15 kodam. Ini setiap kodamnya alokasinya berbeda-beda. Mulai dari kodam 1 Bukit Barisan ada 840, kodam 2 Sriwijaya 750, kodam 3 Siliwangi 781, kodam 4 Diponegoro 226, kodam 5 Brawijaya 255, kodam 6 Mula Warman 279, kodam 9 Udayana 862, kodam 12 Tanjung Pura 336, kodam 13 Merdeka 538, kodam 14 Hasanuddin 713, kodam 15 Patimura 551, kodam 17 Cendrawasih 163, kodam 18 Kasuari 142, kodam Jaya 612, dan kodam Iskandar Muda 472 orang. Ini selanjutnya rencana alokasi per kecabangan, di mana infanteri 4.650 orang. Ini lemdiknya di Rindam Kotama masing-masing. Kemudian untuk Armet itu 500 orang rencananya. Pusdik Armet untuk lemdiknya. Arhanud nanti ada sekitar 680 orang di Pusdik Arhanud. Zeni 940 orang di Pusdik Zeni, dan kesehatan 750 orang di Pusdik Kes atau Pusdik Kesehatan, di mana totalnya rencananya 7.520 orang. Di mana catatan ini pada saat Dikma calon langsung dididik di Lemdik cabangan masing-masing. Perlu kalian perhatikan ya, bahwa ini bisa saja berubah ya, bisa jumlahnya bertambah ataupun berkurang. Semangat untuk adik-adik sekalian, jangan pantang menyerah, semoga berhasil.